Oke, selamat bertemu lagi kawan-kawan. Kita di channel Sukses Pro. Kita mau bincang-bincang dengan rekan kita, Pak Didi Kartika Putra. Kita tahu bahwa beliau, Pak Didi ini adalah seorang jurnalis yang cukup berpengalaman ya. Iya, Sudah puluhan tahun ya. Puluhan tahun Pak ya. 20-an ya lebih ya. 20-an tahun ya. Itu bergelut dengan persoalan-persoalan yang namanya jurnalis ini adalah ibarat seperti ini Pak, maju di medan laga ya, karena jurnalis itu ya, nah itu butuh satu effort yang besar, semangat, kemudian juga ini skeptisisme. Nah jadi rasa ingin tahu, tidak mudah percaya kepada informasi yang diperoleh, dan dia harus bisa mendobrak ya, mendobrak pintu yang tertutup, pintu informasi. Nah beliau ini pakarnya. Nah dia harus menyelinap ya kan, nah, melakukan investigasi. Nah ini jadi nanti akan banyak cerita tentang bagaimana sih investigasi itu. Nah beliau akan banyak cerita, bukan teori, tidak ada di buku ya. Itu nanti akan beliau ceritakan, dan ini akan tentu sangat menarik sekali ya di tengah era kekinian di mana jurnalisme ini kan sekarang lebih banyak ke digital gitu ya. Nah kalau ini kita mengenang masa lalu, investigasi ini sebetulnya masih diperlukan di era sekarang ini. Itu Pak Didi ya. Iya. Nah, monggo silakan. Apa ya? Investigasi. Pengalaman Pak Didi. Ya. Saya pernah tuh ya, saya waktu masih bekerja di Harian Wawasan ya, sore wawasan tuh Suara Merdeka. Saya nggak sengaja sih itu Pak, nggak sengaja. Suatu ketika saya tuh ngobrol sama teman-teman di bagian staf DPRD, staf Sekwan ya. Nah, nggak tahu kenapa ngobrol-ngobrol, tiba-tiba ada informasi nih, kota kabupaten tertentu ya, mungkin ya. Ngobrol-ngobrol, kok pada sepi kemana gitu kan? Oh, baru kunjungan kerja gitu ya. Kerja ke kemana gitu ya, katanya ke Batam gitu ya. Nah dari situ saya menangkap informasi kecil itu, insting jurnalistik saya langsung bergerak Pak. Menarik nih. Terus saya tanya-tanya berapa lama sekian hari gitu ya. Nah di tengah ngobrolan dia nggak tahu si staf ini kalau saya sedang menggali data. Merasa enjoy ya. Karena kita dilatih untuk tidak kentara ya Pak ya. Di masa-masa kita tuh kan wartawan yang senior, bukan senior, maaf ya, yang lebih dulu lah dari teman-teman sekarang itu diajari untuk bagaimana cara untuk menggali data yang smooth, yang landai, sehingga orang nggak kerasa kalau kita sedang menggali data gitu kan. Nah dari obrolan itu kemudian di mejanya itu saya disuguhi wedang gitu, karena kalau wartawan yang sering main ke DPRD, ke kabupaten itu kan akrab ya Pak dengan teman-teman itu. Kita ngobrol sambil disuguhi wedang, ngeteh gitu sambilan. Lah ada informasi kecil yang saya dapat ketika dia ngomong pimpinan eksekutifnya itu sedang ke sana bersama dengan keluarga gitu kan. Jadi legislatif sama eksekutif bunker tapi ngajak keluarga. Saya mah kaget ya, ngajak keluarga gitu kan. Ini menarik nih. Bunker dengan dana APBD tapi ngajak keluarga. Klub ya. Wah. Nah, terus saya menginvestigasi lebih dalam Pak, mengeksplor lebih dalam. Terus ada tuh nota-nota bukti-buktinya dari semua, kelihatan semua. Ini keluarganya narasumber belum sadar ya? Belum sadar. Mas apa Mbak gitu ya, kira-kira. Ada bukti-bukti nih gitu kan. Loh yo ada gitu kan. Jadi kwitansi nota-nota perjalanan itu ada semua gitu. Oh iya. Terus udah nggak saya ambil gambar dulu kan, kamera kan keluar kamera itu kan akan kelihatan mencolok ya Pak, karena pakai kamera yang peralatan analog gitu kan ya, pakai raw film negatif film gitu kan ya, zaman kita dulu tahun berapa, tahun 2000 akhir ya, atau mungkin 2000 awal itu ya, kita masih menggunakan itu kan, wartawan jadul itu. Sekarang dengan HP gak kentara sudah bisa kepotret ya, tapi dulu kan mengeluarkan kamera langsung narasumber takut kan. Saya nggak keluarin kamera, hanya saya lihat gitu kan nota akuntansinya. Lah ternyata betul tuh istri-istri para pejabat eksekutif ikut kunjungan ke satu pulau di katakanlah Pulau B gitu ya, nyebrang ke luar negeri, ke Singapura. Dicucuk ya. Nah terus saya langsung mencoba menganalisa itu, terus saya kumpulkan. Mulai dari situ kemudian
saya akhirnya menemukan data itu Pak, menginvestigasi itu. Nah sudah ramai itu kota itu langsung dengan headline saya, sampai beberapa kali keluar di headline itu. Ramai itu, was mengundang pemeriksaan di NGO juga ikut terlibat, maksudnya buat membackup apa berita-berita saya. Kemudian ada dari kejaksaan itu juga ikut mencoba untuk mencari tahu itu Pak, investigasi. Nah akhirnya terbuka pelan-pelan. Itu yang pengalaman menarik saya waktu itu, mencoba untuk mengulik korupsi di tingkat apa ya, pejabat Pak ya, yang melibatkan apa namanya, keluarganya dan sebagainya begitu kan. Dan waktu itu saya ya konsekuensinya agak sedikit dijauhi sama teman-teman, termasuk yang narasumber yang tadi kasih berita yang awal tadi ya. Akhirnya ya nggak apa-apa, resiko kita ya. Saya mencoba menegakkan nilai-nilai apa namanya, investigasi jurnalistik yang benar gitu ya, supaya apa, ini nggak benar nih, ada konteks-konteks kayak gini, ada anggaran pemerintah digunakan untuk itu. Ya akhirnya terproses Pak, sampai kemudian sampai ke ranah hukum. Itu sih kalau investigasi. Tapi seiring waktu aku itu akhirnya agak sedikit bosen juga Pak dengan pola-pola investigasi. Gitu. Kemudian kenapa, Pak? Bukan bosen ya, gini Pak, saya lebih apa ya Pak, akhirnya lebih kerasa nyaman itu kalau menulis berita yang terkait features gitu Pak. Itu saya lebih human interest saya keluar gitu Pak. Gitu ya. Jadi memang saya sering untuk menulis berita-berita investigasi, tapi juga saya mulai belajar ngembangin diri. Yang kaitannya dengan sastrawi tadi ya? Iya, sastrawi, kemudian apa, tulisan-tulisan yang mengedepankan isi human interest-nya gitu ya. Kenapa bisa beralih ke human interest? Tadi dari sesuatu yang hard news, ya harus apa, mendobrak, kemudian ada ketertarikan ke arah. Suatu ketika gini Pak, ketika saya makan, saya makan di satu kantin ya, kantin di kompleks DPRD gitu. Itu saya ngobrol, delala ada satu pelanggan di kantin itu yang tahu dia kalau saya wartawan. Dia cerita bahwa di desanya itu, di satu desa itu ada seorang anak kecil yang mohon maaf lahir dengan kondisi alat reproduksinya tertutup. Dia perempuan toh. Itu masih mungkin di bawah 5 tahun gitu Pak. Nah, kemudian dia kesulitan untuk buang air kecil gitu kan Pak ya. Terus saya tersentuh nih Pak, di mana itu Pak tempatnya, di desa A gitu kan. Saya cari itu Pak, kemudian saya temui anaknya, saya temui orang tuanya, ketemu tuh alamatnya, saya temui mereka, kemudian saya minta izin untuk meliput, untuk menceritakan itu, supaya harapannya ada apa namanya, orang baik mau membantu membiayai hingga sembuh gitu kan. Nah akhirnya saya tulis, kemudian tapi si anak itu tidak saya foto karena saya berpatokan pada apa, etika jurnalistik. Tidak boleh memotret apa anak-anak gitu ya dalam teks apa publikasi yang sifatnya agak sedikit privasi gitu kan. Tapi orang tuanya saya ambil gambarnya, lalu saya muat. Nah nggak sengaja nih Pak, setelah kan sore kan, terus terbit, besok paginya ada satu pimpinan dewan dari salah satu partai tertentu itu, fraksi tertentu, itu tanya saya, dia kebetulan seorang pengusaha, Mas, aku iso diterke nang omah bocah iki gitu. Mas, saya bisa diantarkan ke rumah anak ini. Oke. Oh boleh Pak, boleh. Dia tersentuh dengan tulisan saya Pak. Dia membaca tulisan saya dan koran saya itu, mereka berlangganan koran saya di fraksi itu, di ruang fraksi itu berlangganan koran saya, dan dia membaca di mejanya itu ada berita human interest kayak gitu. Datanglah ke sana Pak, saya antar langsung Pak. Saya juga nggak tahu keajaiban apa yang terjadi ya. Kalau saya senangnya begitu, sampai ini ya, ada berpuluh tahun saya menjalani profesi ini. Ini salah satu yang menjadi apa, menurut saya sesuatu yang luar biasa buat saya bisa menyumbangkan sesuatu. Si pengusaha tadi atau si politisi tadi itu langsung bilang Pak, ini adik ini akan saya obati sampai sembuh. Bagus.
dioperasi biaya pun sampai sembuh saya akan biayai. Orang tuanya itu Pak nangis, dan minta terima kasih sampai setinggi-tingginya, dan bukan terhadap saya tapi terhadap bapak itu tadi itu. Tapi saya berkontribusi untuk mengantarkan bapak itu sampai ke sana karena tulisan saya.